Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kota kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong bersama dengan Tamer berada di sebuah ruangan yang terdapat beberapa pintu di sana. Tamer mengatakan bahwa dia hanya bisa membuka pintu tembaga saja. Dia juga mengizinkan Namgong untuk mengambil apa saja yang ia inginkan di dalam sana. Namgong kemudian bertanya, apakah bencana manusia ini adalah karnival atau kesenangan bagi kalian? Tamer hanya menjawab, bukan bagi kalian, tapi untuk Jor. Entah siapa dan apa itu Jor, kita masih belum diinformasikan tentang hal itu. Pintu kemudian terbuka, Tamer dan Namgong terus berjalan masuk ke dalam sana. Giuryu merasa lututnya bergetar hanya dengan melihatnya saja. Tapi kedua orang yang ada di depannya bisa masuk dengan mudah ke dalam ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Namgong kemudian mengajak Giuryu untuk segera pergi dari sana. Namgong dan Giuryu kemudian telah keluar dari dimensi Dewa Ular. Gyu bertanya kepada Namgong tentang apa yang terjadi di dalam ruangan yang dimasuki oleh Namgong sebelumnya. Namgong kemudian mengatakan kalau dia mendapatkan item di dalam sana, item yang disebut dengan topi baja Raja Leoric. Kelas dari item ini adalah item legendary, topi dari raja paling sombong dalam sejarah. Gyu bingung kenapa Namgong memilih item itu, padahal item tersebut jika digunakan oleh makhluk hidup, maka akan mengambil masa hidup mereka. Akan tetapi Namgong tidak membahasnya dan meminta Gyu untuk mengeluarkan kantongnya. Namgong memperlihatkan kalau ia diberikan 100.000 kepala dari Master Ular. Giuryu sungguh terkejut dengan pemberian dari Master Ular tersebut. Tentu saja ketika mereka memberi sesuatu, pasti mereka akan meminta balasan yang setimpal. Namun Namgong sama sekali tidak diminta balasan ataupun bayaran. Malah sang Dewa Ular lah yang membayar kepada Namgong. Jor khawatir kalau Namgong akan menjadi sasaran dari propet lain karena dia adalah regresor, sehingga mereka memberikan 100.000 kepala. Sebagai balasannya, Dewa Ular memberikan sebuah quest yang setara dengan kemampuan regresi, membunuh 666.000 demon. Quest tersebut disebut dengan Red Wax, Legendary Great Quest. Namgong kemudian membuka golongan tersebut dan memperoleh misi tersembunyi. Giuryu bertanya apakah gerangan itu. Akan tetapi Namgong tidak membahas lebih jauh. Dia meminta Gyu untuk membukakan kantong untuknya. Atas bayaran kepala tersebut, Gyu akan memberikan 2 buah item pedang untuk Namgong. Namgong kemudian mengambil pedangnya dan dia juga akan membeli tas untuk menyimpan item tersebut nanti. Namgong menyadari kalau saat ini sudah menunjukkan pukul 3. Dia bersama Gyu kemudian berjalan menuju keluar. Gyu bertanya apakah Namgong akan melakukan sesuatu lagi. Gyu mengira kalau Namgong akan memburu propet dengan item pedang barunya. Namun ternyata Namgong selanjutnya akan menjemput putrinya. Ini sudah jam pulang, dan dia pun pamit pergi dari tempat tersebut. Selama 2 hari sebelum dibukanya gerbang neraka, Namgong menghabiskan waktu dengan putrinya, mengajak anaknya jalan-jalan, bermain game bersama,
dan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk quality time bersama sang putri. Satu titik normal dalam kehidupan yang berantakan. Tibalah hari yang telah dibicarakan oleh Namgong sebelumnya kepada sang putri. Putrinya yang bernama Sonim telah mempersiapkan persediaan selama beberapa hari, dan dia membeli makanan serta minuman dengan uang sakunya. Namgong bertanya apakah putrinya percaya dengan perkataan ayahnya bahwa hari ini mereka akan melakukan misi bertahan hidup. Tentu saja sang putri percaya dan dia ingin untuk selalu berada di sisi ayahnya. Scenes kemudian memperlihatkan makam nasional Daejeon. Namgong melakukan kunjungan ke makam istrinya. Di sana dia kemudian bertemu dengan bawahannya dulu. Pria itu bernama Myonghon. Mereka pernah sama-sama di Akademi Militer Korea. Myonghon bertanya bagaimana keadaan Somin. Somin saat ini sedang tertidur di dalam mobil karena lelah dalam perjalanan. Namgong sengaja membiarkannya tidur karena hari ini bukanlah hari yang indah untuknya. Tentu saja bukan karena akan bertemu dengan Myonghon, melainkan ada alasan lain. Bahkan Namgong juga punya alasan tersendiri kenapa memilih tempat itu untuk mereka bertemu hari ini. Namgong kemudian memasang wajah serius dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Myonghon. Bagaimana jika dunia akan segera berakhir? Apakah kau mempercayaiku? Tanya Namgong kepada Myonghon. Pria itu malah tertawa dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Namgong. Ayolah Hyungnim, apakah kau jauh-jauh kemari hanya untuk mengatakan lelucon semacam itu? Apakah kita tidak ingin bersenang-senang saja? Ucap Myonghon. Aku pun berharap bahwa apa yang kukatakan ini hanyalah candaan saja, ucap Namgong dengan wajah yang serius. Myonghon yang melihat rekannya seperti itu pun menjadi khawatir. Tiba-tiba mereka merasakan sebuah getaran yang sangat dahsyat di sana. Para warga yang ada di sana mulai panik dan bertanya apa yang telah terjadi. Langit berubah menjadi gelap seketika. Myonghon kemudian mengajak Namgong untuk pergi dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, Namgong yang sudah mengetahui peristiwa ini, dia telah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya. Namgong berkata, "Aku akan membunuh semua dari mereka," ucapnya. Para monster goblin mulai menyerang kota dengan barbar. Para warga yang panik terus berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Myonghon mengajak Namgong untuk melarikan diri saja. Namun dengan santainya, Namgong mengajak Myonghon untuk kali ini kita harus selamat bersama-sama. Myonghon mengkhawatirkan Hyungnya yang akan segera diserang oleh para monster. Mudah saja bagi Namgong untuk menebas monster goblin kecil yang ada di hadapannya. Namgong meminta Myonghon untuk pergi dari sana dan memintanya untuk membawa Somin bersamanya. Dia memohon dengan sangat kepada Myonghon untuk menjaga putrinya. Myonghon berkata, "Baiklah, siap laksanakan kapten." "Aku akan segera kembali," ucapnya sembari berlari. Monster goblin terus saja menyerang manusia tanpa pandang bulu. Namun Namgong juga tidak tinggal diam. Dia terus saja menebas para monster yang menyerang umat manusia. Dia kemudian melihat ke arah langit. Nampak ada sebuah mata yang melihat dari portal neraka tersebut. Dari sana kemudian diturunkan para monster goblin yang sangat banyak jumlahnya. Umat manusia semakin panik dan monster goblin semakin banyak jumlahnya. Namgong teringat akan pesan dari Tamer sang ular bahwa Namgong akan berurusan dengan nyawa orang mati. Kalau kau ingin menyelamatkan seseorang, pada saat itu kau akan menimbang nyawa orang lain. Jadilah egois. Itulah jalan yang harus ditempuh oleh murid Dewa Ular. Apapun yang kau lakukan, kau tak akan bisa lepas dari cap orang munafik, ucap sang Dewa Ular. Namgong kemudian mulai berkonsentrasi dan ia berharap mendapatkan bantuan kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya yang membuat Namgong menjadi makhluk terkuat di dunia ini. Kekuatan dari para arwah yang telah meninggal dunia pun turut mendukung Namgong untuk menyelamatkan bumi.
Aliran kekuatan yang berasal dari alam terus saja mengalir ke dalam tubuhnya. Soul Detection level 2 telah diaktifkan. Spirit baik di sekitar Nemgong juga terhubung dan memberikan kekuatan mereka. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, Nemgong berhasil membangkitkan 3 monster bayangan yang akan membantunya dalam bertarung. Kita kemudian diperlihatkan para monster goblin yang terus mengejar manusia yang ada di hadapan mereka. Myonghon dan putri dari Nemgong pun telah dihadang oleh para monster itu di sana. Myonghon tidak percaya kalau Somin masih bisa tertidur di saat situasi kekacauan seperti ini. Satu monster goblin kemudian dengan cepat bergerak menyerang mereka. Namun prajurit bayangan berhasil menebas monster goblin tersebut dengan mudah. Myonghon bertanya apa yang sedang terjadi dan siapa mereka yang datang bersama Nemgong. Nemgong akan menjelaskannya nanti saja. Dia meminta agar Myonghon mengambil pedang itu. Myonghon adalah petarung kendo yang mahir dalam menggunakan pedang. Meski ia telah bersumpah untuk tidak memegang pedang lagi, akan tetapi untuk menyelamatkan banyak orang, dia harus melakukannya dengan pedangnya. Para warga bertanya-tanya kenapa polisi ataupun tentara tidak datang menyelamatkan mereka. Seorang anak tertinggal di bawah sana dan ibunya berusaha untuk menyelamatkan sang anak. Akan tetapi pria itu tidak membiarkannya begitu saja karena bisa saja ibunya juga akan tewas. Saat monster goblin tiba dan siap untuk membunuh anak itu, Myonghon kemudian berhasil menyelamatkannya dan berhasil menebas leher dari monster itu di sana. Myonghon kemudian meminta agar anak itu untuk segera naik ke tangkapan ibunya. Myonghon terus saja bertarung melawan para monster goblin di sana. Kekuatan Nemgong tidak boleh diperlihatkan di depan umum, sehingga ia mempercayakan posisi untuk menyelamatkan orang lain kepada Myonghon. Di kehidupan sebelumnya, Myonghon adalah pemimpin dari pasukan Guardian. Sebaliknya, saat ini Nemgong akan berperan dalam bayangan. Myonghon dan monster bayangan terus berhasil mengalahkan para monster yang membuat keresahan dunia manusia. Hingga pada akhirnya, Myonghon berhasil mengalahkan monster terakhir yang ada di hadapan mereka. Dia kemudian beristirahat sejenak karena kelelahan. Myonghon kemudian mendengar auman monster lagi. Padahal ia merasa sudah mengalahkan semua monster yang ada. Nemgong berkata di dalam hatinya, akhirnya dia datang juga. Itu adalah monster yang jauh lebih besar dari monster sebelumnya. Monster yang disebut dengan Goblin Warrior. Monster warrior tersebut kini sudah berada di hadapan Myonghon dan siap untuk menyerangnya. Dengan cepat monster itu menyerangnya. Namun Myonghon masih bisa menangkis serangan tersebut. Walaupun ia nampak kewalahan menahannya, namun dia tetap bisa menahan serangan itu. Akan tetapi, kekuatan serangan monster tersebut sangatlah kuat, sampai-sampai membuat Myonghon terpental jauh. Sungguh kekuatan monster yang sangat mengerikan. Monster itu kemudian menganggap Myonghon telah kalah, dan dia pun berpaling dari Myonghon. Myonghon bertanya kepada Nemgong kenapa monster itu berhenti menyerangnya dan malah berbalik arah. Sepertinya monster itu pergi menuju kuil, sebuah tempat yang dibangun untuk mempersembahkan hasil panen kepada Lord Goblin. Para goblin berencana menjadikan Memorial Tower sebagai markasnya. Jika kita tidak bisa menemukan mereka, jumlah mereka akan terus meningkat, ucap Nemgong. Myonghon bingung kenapa Hyungnya bisa mengetahui informasi sebanyak ini. Ya, tentu saja Nemgong sudah menjalani kejadian ini di kehidupan sebelumnya. Myonghon tidak percaya dengan perkataan dari Nemgong. Dia malah membuat bahan bercandaan dengan hal itu. Nemgong menjelaskan untuk menghentikan monster itu, maka mereka harus mengalahkan World Boss, Goblin Lord, raja dari para monster goblin. Kita harus membunuhnya, ucap Nemgong. Nemgong dan Myonghon kemudian tiba di dekat tower tersebut dan mencoba mengamati situasi di sana terlebih dahulu. Nemgong kemudian memanggil prajurit bayangan untuk menghabisi para prajurit goblin.
Akan ada hal yang akan mengejutkanmu di masa depan dan kau harus siap untuk itu, ucap Namgong kepada Myonghon. Kita kemudian diperlihatkan situasi saat ini di dalam kuil. Namgong melempar senjata ke arah monster yang sedang berjaga di sana. Serangan tersebut berhasil mengenai kepala sang monster. Dengan cepat Myonghon kemudian bergerak untuk menyerangnya. Serangan darinya berhasil ditahan oleh Goblin Warrior dengan mudahnya. Namgong kemudian mengambil senjatanya lagi dan berhasil menusuk monster tersebut di bagian leher. Monster itu pun merasa kesakitan terkena serangan tersebut. Namgong memberikan aba-aba. Sekaranglah waktunya. Dengan cepat Myonghon melompat dan siap untuk menebas monster itu dengan pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke leher monster goblin itu. Namun secara mengejutkan pedang tersebut tidak mempan terhadap lehernya. Monster itu sungguh sangat kuat. Sang monster kemudian berteriak dan memberikan tekanan ke area sekitarnya. Myonghon dan Namgong pun menjaga jarak terlebih dahulu dengan monster tersebut. Namgong ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan segera sebelum Lord Goblin turun tangan dalam pertarungan mereka. Monster itu mencoba untuk menebas Namgong, akan tetapi dengan mudah Namgong masih bisa menghindarinya. Dia kemudian mengambil jarum beracunnya, lalu kemudian melemparkannya ke arah Goblin Warrior. Jarum tersebut berhasil mengenai dada dari monster Goblin Warrior. Efek dari racun tersebut membuat monster goblin menjadi lemah dan mulai terjatuh. Kali ini aku tidak akan gagal. Benar saja, Myonghon berhasil memenggal leher dari monster Goblin Warrior dengan pedangnya. Myonghon merasakan sakit di lengannya karena ia baru saja memotong monster yang memiliki kekerasan tubuh di luar nalar. Namgong meminta Myonghon untuk tidak lengah karena mereka akan segera bertemu dengan Lord Goblin. Benar saja, Lord Goblin dengan cepat kini sudah ada di hadapan Myonghon yang sedang lengah. Myonghon sama sekali tidak menyadari kehadiran Lord Goblin yang sudah melancarkan serangan sihirnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah cara Namgong untuk melawan Lord Goblin di kehidupannya kali ini? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.